Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebijakan hubungan industrial di Indonesia. Kami beranggotakan 5 orang, saya sendiri Ica Tania Syawari, dan yang lainnya ada Nuranisa Mutmainah, Suci Pratama Putri, Muhammad Igo, dan Lydia Husna. Materi yang akan disampaikan akan langsung dibacakan oleh teman saya, yaitu Nuranisa Mutmainah, Lydia Husna, dan Suci Pratama Putri. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan jasa, yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Tiga unsur tersebut mempunyai perannya masing-masing. Peran pemerintah yaitu regulator, fasilitator, pengawasan, dan penindakan. Peran pengusaha, investor, cipta kemitraan, perluas lapangan kerja, dan tingkat kesejahteraan pekerja. Peran pekerja yaitu operator, jaga ketertiban, salurkan aspirasi, dan ikut memajukan perusahaan. Sarana utama dalam pelaksanaan hubungan industrial: yang pertama, lembaga kerjasama bipartit terdiri dari lembaga yang dibentuk pada tingkat perusahaan atau unit produksi yang terdiri dari wakil pekerja dan wakil pengusaha. Yang kedua, ada lembaga kerjasama tripartit terdiri dari lembaga kerjasama menyatukan persepsi, mengatasi ketenagakerjaan secara represif maupun preventif. Yang ketiga, ada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Yang keempat, ada lembaga peradilan, terdapat di luar pengadilan dan dalam pengadilan. Yang kelima, ada peraturan perundang-undangan. Yang keenam, ada pendidikan hubungan industrial dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketujuh, ada serikat pekerja atau buruh, dan yang terakhir ada organisasi pengusaha. Peran dan fungsi pemerintah dalam hubungan industrial. Yang pertama, fungsi pengaturan atau regulating. Negara atau pemerintah menetapkan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungannya dengan anggota masyarakat. Yang kedua, fungsi pengawasan atau kontrol. Merupakan fungsi pemerintah untuk memastikan terselenggara atau terlaksananya kebijakan dengan efektif dan efisien agar tujuan kebijakan tercapai melalui kontrol dan penegakan hukum yang ketat. Yang ketiga, fungsi pelayanan atau servis. Bimbingan dan pembinaan, pelayanan perizinan, lisensi, dan akreditasi, membantu penyelesaian konflik hubungan industrial melalui mediasi atau arbitrasi atau rekonsiliasi, perumusan atau penetapan dan pengesahan perjanjian kerja bersama, analisis resiko-risiko kerja, pelatihan dan pengembangan kerja, dan sebagainya. Yang keempat, fungsi penindakan. Dilakukan tindakan penegakan hukum yang bersifat represif, justisial melalui penyidikan. Pengimplementasian kebijakan hubungan industrial. Kebijakan hubungan industrial ditetapkan berdasarkan Konstruksi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Pengusaha memiliki kedudukan sebagai pemberi kerja, yaitu perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan hukum lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. International Labour Organization atau ILO telah menetapkan Konvensi ILO tentang pekerjaan layak atau decent work, di mana indikator pekerjaan layak meliputi waktu kerja keras yang terbatas, upah yang kompetitif, jaminan sosial yang memadai, dialog sosial. Kesimpulannya dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan industrial merupakan sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja buruh, dan pemerintah. Dalam hal ini, antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah memiliki peran yang saling mendukung untuk mencapai optimalnya hubungan industrial yang ada. Sarannya, kebijakan terkait dengan hubungan industrial haruslah komprehensif dan dapat diimplementasikan dalam keadaan-keadaan genting dalam perusahaan, mengingat kebijakan ini berkaitan langsung dengan hak asasi manusia. Koordinasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja sebaiknya untuk ditingkatkan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.